Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama aku Nida Atkia Sabila. Sebelumnya aku mau bilang I'm sorry. Aku minta maaf banget karena aku udah lama banget nggak upload video. Ya kalian gak nunggu juga sih. Yang penting aku minta maaf karena belum bisa upload video beberapa minggu yang lalu dan juga mungkin sampai beberapa bulan ya. Aku benar-benar minta maaf karena emang aku lagi nggak ada ide. Aku nggak ada ide sampai akhirnya di Instagram aku ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak, please dong upload tentang psychology about stress, gimana cara mengatasi stres dan cara mengendalikannya juga, kayak gitu. oke langsung aja pembahasan kita kali ini adalah cara mengendalikan stres atau manage our stress level. Terus habis itu aku juga pengen ngasih beberapa saran ke kalian, dimana itu lebih ke pengalaman pribadi aku, bagaimana cara menangani stres aku sendiri gitu. Nah, kita ngobrolnya santai aja ya, guys. Kita ngobrol santai. Aku tidak mau yang menggurui atau bagaimana, tapi aku pengen kita belajar bareng. Oke? Jadi, seperti kita tahu, dari kita semua pasti pernah dong kita ngerasain kayak sedih, tertekan, frustasi, punya pikiran negatif, capek dengan kehidupan ini, pengennya diem aja, nggak mood makan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau semuanya kita telaah lagi, stres ini adalah hal yang normal. Tapi ini harus digarisbawahi, dia hal yang normal jika tidak berdampak negatif pada diri kita. Dampak negatif itu kayak gimana sih, Nit? Gitu. Oke, dampak negatif itu seperti sakit, turun berat badan yang tidak kita inginkan, habis itu atau sampai berpikiran ingin bunuh diri. Itu benar-benar no, itu udah nggak normal ya. Jadi kita harus tahu nih stres kita itu udah di level mana, level normal kah atau level yang udah urgent yang harus ditangani oleh profesional seperti itu. Terus kemarin ada yang nanya juga, Nit, ada nggak sih dampak psikologi pada fisik kita atau kesehatan secara umum? of course, gak hanya merusak kesehatan mental kita, tapi merusak kesehatan secara umum. Entah itu mental ataupun di fisik kita, itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Apa hubungannya? Kok bisa stres mempengaruhi fisik, mempengaruhi kesehatan badan? Karena stres itu nggak cuma perasaan kita doang, tapi dia itu memicu beberapa reaksi dalam tubuh kita. Apa aja nih reaksinya? Contohnya, pembuluh darah menyempit, terus meningkatnya tekanan darah tinggi, terus cepatnya kita bernafas. Itu karena kita, kalau stres itu kan biasanya kita ngerasa kayak deg-degan, ataupun ngerasa nggak aman, itu kan jadi pernafasan kita itu nggak teratur, jadi lebih cepat, seperti itu. Kenapa sih kok bisa orang stres itu ngerasa deg-degan atau ngerasa pernafasannya lebih cepat? Karena badan kita itu mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, dimana kita itu akan ngerasa cepat lebih lelah, terus habis itu mager melakukan apapun, dan jantung itu selalu berdebarnya itu nggak wajar kayak gitu. Kalau semuanya temen-temen nih udah kelamaan stres terus kalian nggak bisa move on, kalian nggak bisa menyelesaikan masalah ini, itu tuh bakal berdampak buruk bagi tubuh kita. Kayak apa aja, sakit kepala, diabetes, asma, asam lambung, Alzheimer, dan lain sebagainya. Bakal penyakit itu akan menghampiri kita gitu. Makanya kenapa kita tuh harus tahu nih stress level kita itu udah sampai mana. Haruskah kita langsung ke profesional atau kita masih bisa nih menangani diri kita sendiri. Seperti itu guys. Jadi buat kalian yang udah merasa sekarang ini di titik yang aduh aku kayaknya punya tekanan nih, aku kayaknya stres, aku nggak bisa nih nyelesain sendiri, ya udah kalian harus mulai membuka diri kalian kepada yang lebih profesional atau ke teman kalian. Nah terus habis itu sekarang ini aku mau kasih beberapa tips buat kalian, tips untuk gimana caranya mengendalikan stres ini agar tidak berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Ini juga based on my experience, pengalaman aku pribadi. Jadi mungkin bisa kalian coba, yang teman-teman sekarang lagi ngerasa capek, ngerasa tertekan, mungkin kalian bisa mengaplikasikan ini di lifestyle kalian gitu.
Oke, yang pertama itu kalian harus tahu apa yang menyebabkan kalian stres. Kalian harus tahu entah itu putus cinta kah, entah itu kalian stres dengan nilai kalian yang kurang baik, atau dari keluarga kalian, atau kamu yang terlalu overthinking dan lain sebagainya. Kalian tuh harus tahu penyebabnya gitu. Terus yang kedua, kalian harus nulis. Kenapa aku bilang nulis? Ya, tapi ini tergantung sih kalian sukanya apa. Tapi aku pribadi, aku ngasih rekomendasi ke kalian untuk menulis gitu kan. Menulis apa aja nih penyebabnya. Semuanya nih kalian penyebabnya gagal dalam sekolah. Kalian capek dimarahin sama orang tua. Kalian tulis aja. Aku capek, aku gagal nih, aku dapat nilai kurang baik, kurang memuaskan. Kalian tulis gitu. Selesai menulis, yang ketiga kalian harus mengeluarkan unek-unek kalian. Dikeluarin aja apapun, entah itu ke barang yang nggak bisa bernafas atau benda padat. Kalian mau marah ke tembok atau ke bantal, ke boneka, itu bebas gitu. Ataupun mau langsung ke teman kalian biar langsung dapat respon, itu juga boleh banget. Atau kalian balik lagi cuma bisa nulis juga nggak apa-apa. Yang penting kalian keluarin semuanya, kalian keluarin unek-unek kalian semuanya biar merasa lebih lega, biar kalian ngerasa pundak kalian tuh enteng gitu loh, biar nggak cuman kalian pendem, kalian diemin dalam hati, kalian cuma ngeluh, capek, stres, pusing, frustasi, tapi kalian nggak bisa mengeluarkan unek-unek kalian. Itu sama aja bohong guys gitu. Jadi kalian harus berusaha untuk mengeluarkan unek-unek, meskipun kalian itu orangnya kayak pendiam atau apa, kan nggak cuma cara mengeluarkan unek-unek kan nggak cuma cerita ke temen kan, kayak yang aku sebutin tadi, kalian bisa ke tembok atau ngomong sendiri dengan tanaman atau dengan boneka. Itu terserah kalian, sesuka hati kalian. Terus yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat itu aku saranin untuk olahraga. Kenapa dengan olahraga? Karena ketika kalian udah ngerasa stres, badan kalian itu akan cepat lelah. Kalau nggak kalian imbangi dengan olahraga, badan kalian itu akan semakin ambruk, bakteri, virus, dan lain sebagainya itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi, menurut aku lebih baik kalian olahraga dan makan makanan sehat, apapun itu. Kalau semuanya kalian gak suka sayur, makanan sehat tuh nggak cuma sayur. Kalian bisa makan ikan, bisa makan atau minum jus, buah-buahan, kayak gitu. Yang penting kalian harus mengimbangi badan kalian. Ketika kalian udah capek, gampang capek, harus diimbangi dengan olahraga dan makan makanan sehat gitu. Terus yang kelima itu adalah meditasi. Kenapa meditasi? Kan meditasi sama aja kayak semedita murung gitu. No, beda. Coba kalian, sekarang itu gampang banget, nggak harus datang ke tempat yoga atau gimana. Sekarang udah banyak youtuber-youtuber yang ngasih cara kalian bagaimana caranya yoga. Jadi kalian udah gampang banget mengakses bagaimana caranya meditasi gitu. Dan aku kemarin pun sempet ketika aku stres, aku melakukan meditasi dan itu bener-bener jalan, bener-bener aku rekomendasikan kalian. Itu bener-bener kayak kita ngerasa plong gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kayak kita cuma diem, kita ngerasa menenangkan diri. Itu bener-bener good sih. So next, yang keberapa? Lupa. Yang keenam mungkin. Itu kalian coba melakukan hobi-hobi yang positif. Apapun. Entah kalian mau menggambar, entah mau nyanyi, entah kalian mau olahraga, entah kalian, ya apapun. Main musik. Pokoknya apapun hobi yang positif kalian bisa lakukan ketika kalian dalam kondisi stres gitu. Karena apa? Karena kalau semuanya kalian tumpahkan stres ini kepada sesuatu yang negatif, kayak semuanya minum alkohol atau narkotika, itu malah menurut aku bakal berdampak lebih buruk buat diri kalian gitu. Jadi ataupun kalian marah, hobinya marah-marah, terus kalian emosi, itu malah berdampak negatif gitu kan ke diri kalian. Jadi kalian coba cari, kalau sebenarnya nggak punya hobi, kalian cari hobi kalian yang positif, atau kalian bikin puisi. Karena kebanyakan orang-orang yang stres itu ide-ide itu selalu ada, kayak semuanya kalian nulis puisi, atau kalian menggambar, meskipun gambarannya nggak sebagus orang-orang yang pinter gambar, tapi itu seni kalian gitu, kalian harus bangga gitu. Jadi kalian coba hobi-hobi baru kalian gitu. Oke, terus yang ketujuh itu adalah jalani hidup kalian yang sekarang. Kenapa? Kenapa jalani hidup kalian yang sekarang? Emang kalau semuanya galau kita nggak menjalani hidup kita?
bukan. Tapi ketika kalian merasa galau, contoh nih, kalian putus cinta atau kalian ngerasa nilai kalian kurang bagus gitu kan, kalian jalani aja hidup kalian yang sekarang. Kalau semuanya nilai kalian kurang bagus, oke, berarti apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya? Biarkanlah yang berlalu itu berlalu. Biarlah mereka itu menghina kamu, mereka ngejeng, mereka ngebully kamu dengan nilai kamu yang kurang bagus, itu ya udah, let's go and be bygone. Biarkan mereka itu pergi dengan sendirinya gitu. Kalian cuma butuh fokus ke diri kalian yang sekarang. Gimana caranya kalian itu improvisasi pendidikan yang menurut kalian itu kurang, kalian tingkatkan lagi seperti itu. So, yang terakhir, ini penting banget, jaga diri kalian. Ini pesan aku, jaga diri kalian. Jangan sampai karena stres kalian itu terbelenggu di tempat-tempat yang salah. Nauzubillah min zalik, jangan sampai. Pokoknya kalian harus jaga diri kalian, jaga nama baik kalian. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena kalau ketika kita dalam keadaan stres, kita itu emosi kita itu menguasai. Emosi kita itu menguasai diri kita. Jadi nggak tahu kita itu baik atau salah, itu kita nggak sadar. Yang penting kita mengikuti emosi kita, mengikuti ego kita. Nah, di situ jangan sampai nauzubillah kita terbelenggu kepada sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau semuanya kalian berpikiran, aduh aku mau bunuh diri, coba tenangkan diri dulu, coba berpikiran positif dulu, coba diem dulu sebelum kalian semuanya, aku mau bunuh diri, aku mau ini nih, potong nih tangan aku. Coba sebelum potong itu diem dulu, diem sejenak. Bener nggak apa yang aku lakuin? Aku kalau kayak gini rugi nggak? Aku nanti kalau mati bakalan bahagia nggak? Kalian harus benar-benar hati-hati dalam melakukan sesuatu ketika kalian di titik stres gitu. Bahkan ketika semuanya nih stresnya masih stres biasa, kalau semuanya kita nggak bisa jaga diri kita nggak bisa memanage stress level kita, bisa aja yang tadinya stres biasa akan menjadi stres yang berdampak negatif banget. Jadi makanya saran aku, sebelum kalian melakukan sesuatu apapun itu, tolong dipikirkan secara baik-baik. Apalagi kalian dalam posisi stres, itu benar-benar harus hati-hati banget gitu. Nah, aku tadi udah kasih tahu beberapa tips yang aku sendiri juga jalanin, aku sendiri juga pakai tips itu. Aku mau sedikit cerita juga tentang my life, tentang hidup aku, bagaimana aku bisa survive dalam keadaan stres ini gitu. Jadi aku beberapa minggu yang lalu aku merasakan stres dan tertekan. Ya sebabnya aku nggak mungkin bisa cerita di sini. Yang penting aku bener-bener di posisi stres, makan gamut, berat badan turun 10 kilo, tadinya 48 jadi 38. Habis itu aku kayak nggak punya harapan untuk hidup. Aku sempat berpikiran untuk bunuh diri atau mati. Nggak bunuh diri sih, tapi pengen mati gitu. Tapi gimana caranya juga bingung. Terus habis itu aku juga ngerasa dunia itu nggak berpihak sama aku gitu kan. Itu aku ngerasa kayak gitu selama sekitar 5 hari aku kayak gitu. Aku bener-bener kayak dunia aku tuh hancur, aku nggak punya masa depan, aku nggak punya, pokoknya hidup aku bener-bener kayak hancur banget. Tapi ketika itu ada satu teman aku yang nemenin aku ketika aku nangis, aku galau, aku sedih. Itu dia bilang, hidup kamu cuma buat nangis doang. Dia cuma ngomong kayak gitu. Cuma dia kayak membiarkan aku nangis. Ya udah nangis aja gitu. Tapi selama 5 hari kayaknya dia capek ngelihat aku nangis. Akhirnya dia bilang ke aku, hidup kamu cuma untuk nangis doang. Di situ aku ngerasa tertampar banget. Karena aku nggak bisa menceritakan juga ke dia apa masalah aku. Itu aku nggak bisa gitu. Akhirnya aku berpikir aku harus menumpahkan cerita aku ke orang. Akhirnya aku menumpahkan ke orang. Dan aku bersyukur banget orang ini adalah orang yang tepat untuk aku ceritain, karena dia itu bisa kasih aku solusi based on experience-nya dia. Dia juga pernah mengalami hal yang sama, mungkin cara pengobatannya beda, tapi dia menceritakan pengalaman dia. Di situ aku udah mulai ngerasa, oke, aku harus bangkit, aku harus move on, aku harus bergerak kayak gitu kan. Tapi di situ ada beberapa yang aku ngerasa aku nggak puas nih cerita ke dia gitu kan. Oke, karena aku nggak puas, aku cerita. Jujur aku cerita, setiap sholat nih aku selalu nangis. Sholat nangis. Mungkin orang-orang tuh nggak sadar kalau aku lagi galau ya, tapi
ya aku nggak pernah memperlihatkan kegalauan aku tuh kecuali ke orang itu dan temen aku yang aku curhatin ini gitu. Akhirnya selama beberapa hari juga, jadi 5 hari itu aku depresi, stres, frustasi semuanya. Setelahnya aku udah mulai bangkit, aku udah mulai cari motivasi-motivasi, aku cari kegiatan-kegiatan. Bahkan ketika aku melakukan kegiatan itu, aku tuh sempet-sempetnya aku nangis kayak, ih bodoh banget sih ini orang, kenapa nangis gitu kan. Kayak aku tuh kalau inget-inget itu, ih ngapain juga gitu. Tapi ya namanya juga hidup gitu, kita nggak bisa kayak menyalahkan kehidupan ini gitu. Ya pasti kita ada di titik yang terendah, kita akan pernah merasakan di titik yang terendah gitu. Sampai akhirnya aku benar-benar survive, aku banyak sekali teman-teman aku yang dukung, sampai aku tuh mencari hobi-hobi baru aku. Itu aku ngerasa, oh my god, dunia ini tuh banyak sekali yang sayang sama aku. Terus kenapa aku tuh menghabiskan waktu aku cuma memikirkan sesuatu yang itu tuh udah bakal berlalu gitu loh. Jadi aku ngerasa aku harus banyak lebih bersyukur kayak gitu. Jadi di situ sampai hari ini aku bisa sharing ke kalian karena aku emang pernah merasakan hal yang sama, mungkin teman-teman yang sekarang lagi ngerasain sama kayak aku, capek, frustasi, pengennya selesai dari kehidupan ini, padahal itu bukan solusi yang tepat. Makanya aku sekarang bisa ngomong sekarang di depan kalian karena aku pernah merasakan hal-hal yang pusing deh pokoknya gitu kan. Jadi semoga video ini bisa bantu teman-teman yang lagi di posisi yang sama seperti aku kemarin, dan semoga kalian bisa survive, kalian bisa bangkit lagi. Satu hal yang harus kalian percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya sedih. Jadi pasti dalam kesedihan itu selalu ada kebahagiaan. Cuma kita aja yang harus melihat, kita yang harus berusaha, kita yang harus mencari gitu. Jadi ketika aku sedih itu aku ngerasa aku sedih tapi dibarengi dengan kebahagiaan gitu. Jadi Allah itu gak akan pernah ngasih hambanya cuman kesedihan aja, pasti ada kebahagiaan di dalamnya, meskipun itu sedikit tapi itu sangat berarti. Oke guys, gitu. Lama banget videonya, semoga buat kalian yang udah nonton sampai detik ini, terima kasih. Tanpa kalian juga aku gak akan pernah di titik yang sekarang. I hope ini bakal jadi pelajaran terindah buat aku, terbaik buat aku untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga buat teman-teman yang lagi di fase stres, semoga ini adalah batu loncatan untuk kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Jadi banyak curhatnya. Gitu aja dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga juga bisa sedikit melegakan hati kalian. Udah gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian yang mau curhat, silahkan ke Instagram aku siap mendengarkan curhatan kalian. Meskipun mungkin aku nggak punya solusi terbaik, tapi semoga aku bisa jadi teman curhat kalian. Udah gitu aja. Thanks. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.